Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wa lahkama syar'iyatan mikiyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita, Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Allah kabulkan permohonan kita. Tahun lalu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Bahkan menjelang bulan Ramadan pun kita bermohon, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Bahkan sampai meneteskan air mata kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri kami kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan, masih memberi waktu kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan terbaik di antara seluruh bulan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan alhamdulillah, tidak terasa bulan ini pun pelan-pelan tapi pasti akan meninggalkan kita. Dan sekarang kita sudah mau menghabiskan 10 hari yang pertama. Insya Allah waktu berjalan kita akan masuk ke 10 hari yang kedua. Dan kita akan menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Dan menyisakan pertanyaan, apakah doa kita tahun ini, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan, masih Allah beri kesempatan. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir di alam dunia, dan tahun depan Ramadan datang tapi kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang disayang Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, tentu kesempatan yang sangat-sangat terbatas dengan waktu yang terbatas. Karena sesungguhnya dunia yang sedang kita tempati ini, dia berbatas. Kullu man 'alaiha fan. Dunia ini ada batasnya. Likulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap sesuatu ada batasnya. Malam ada batasnya, pagi ada batasnya, hidup ada batasnya, senang ada batasnya, semua berbatas. Dan Ramadan ini pun berbatas, sebagaimana hidup kita juga berbatas. Itulah mengapa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berhasil menempuh hidup yang berbatas untuk menempatkan kehidupan yang tak berbatas. Itulah mengapa generasi-generasi sebelum kita, generasi-generasi peradaban-peradaban mulia yang berhasil menaklukkan dunia hanya di ujung jari mereka. Mereka berhasil mengalahkan peradaban-peradaban barat yang sombong, yang hina, yang mendewa-dewakan kehidupan dunia, karena mereka utuh memandang bahwa mereka hidup berbatas, tetapi mereka ingin mengejar kehidupan yang tak berbatas. Coba perhatikan bagaimana kemudian generasi-generasi penakluk-penakluk peradaban hebat di zaman kaum muslimin berjaya. Ketika Kaisar Rustum, Kaisar Romawi bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW, apa yang menyebabkan kalian selalu memenangkan peperangan, padahal jumlah kalian sedikit dibandingkan jumlah kami? Maka sahabat Nabi kemudian berkata, kami mencintai kematian sama seperti kalian mencintai kehidupan.
Bagi seorang muslim, kematian itu bukanlah akhir. Kematian itu merupakan batas antar kehidupan dunia dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi bagi seorang muslim, mati itu bukan sesuatu hal yang ditakuti. Karena mereka sadar, mereka faham, mereka yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan kehidupan itulah yang sebenarnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak ayat. Di dalam salah satu ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikan apa yang kalian akan bawa untuk kehidupan setelah kehidupan dunia kalian. Jadi orang beriman berbeda dengan orang kafir. Orang kafir memandang dunia ini adalah tujuan, maka mereka mengerahkan segenap daya upayanya untuk meraih dunia setinggi-tingginya. Makanya nggak usah heran kalau kita lihat mereka hari ini sangat serius untuk meraih dunia. Mereka membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Yang sudah tinggi lebih tinggi lagi. Mereka berlomba-lomba membangun kereta api tercepat di dunia. Bahkan mereka masuk di dalam lautan, mereka buat kereta api subway, mereka buat kereta api tercepat tanpa awak, mereka buat pesawat lebih cepat daripada kecepatan suara. Mereka bisa melakukan itu karena mereka menganggap dunia adalah tujuan. Maka siapa yang bisa meraih dunia, siapa yang bisa menaklukkan dunia, berarti mereka sudah seakan-akan mendapatkan surga. Wajarlah kalau 1400 tahun yang lalu baginda Nabi SAW sampai mengatakan ad-dunya sidnun. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, tapi dia surga bagi orang-orang kafir. Berbeda dengan kita. Itulah mengapa generasi-generasi sebelum kita, sebut saja misalnya bagaimana kesultanan atau kekhilafahan Utsmaniyah, mereka mahkotanya bukan terbuat dari emas, perak, berlian, intan, sebagaimana mahkota raja-raja di Inggris, di Eropa. Bagaimana kemudian mereka menggunakan lapisan emas yang begitu tebal, permata-permata yang begitu indah. Tetapi para khalifah, para sultan di kekhilafahan Turki Utsmani misalnya, mereka lebih memilih kain kafan pribadinya, itu dijadikan sebagai mahkotanya. Mengapa? Karena mereka menganggap kematian itu adalah sesuatu yang pasti di atas kepala, dan mereka menganggap bahwa kematian itu ada di depan matanya, dan mereka menganggap bahwa kematian itu bukan akhir. Justru kehidupan setelah kematian itulah yang mereka persiapkan. Perbedaan inilah yang menyebabkan kenapa kemudian Barat yang serius dengan teknologinya, mereka serius dengan membangun peradaban fisik, membangun peradaban bangunan-bangunan mewah, mobil-mobil yang canggih, transportasi publik yang hebat, karena mereka berpersepsi bahwa dunia inilah tempat di mana seseorang harus kemudian bisa mendapatkannya. Sementara bagi kita, baginda Nabi SAW mengajarkan kita. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada kita, bagiku dunia adalah seperti anak kambing, bangkai anak kambing yang putus kupingnya. Bayangkan jemaah, bagi Nabi kita dunia ini ya, itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau nanti kita pulang kira-kira ketemu bangkai kambing, anak kambing lagi, kemudian ada kupingnya yang kemudian cacat, begitulah kita akan melihatnya. Tidak ada yang mau mengambilnya, hina, kecil di mata kita. Kenapa? Karena ada kehidupan yang lebih besar dari itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu lebih tinggi, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih mulia, lebih tinggi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu tidak ada apa-apanya karena berbatas, yang abqa, yang baqa, yang abadi selamanya adalah akhirat. Maka jadilah hamba-hamba akhirat, bukan hamba-hamba dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan jika kita punya persepsi yang benar tentang hidup?
Maka dunia yang sedang kita raih hari ini hanya, kata Nabi, seperti kalian mencelupkan tangan kalian ke dalam air laut, lalu kalian angkat air itu, kalian lihat air yang menetes di jari jemari kalian, itu adalah dunia, nikmatnya dan seisinya. Sementara akhirat itu adalah lautan itu. Bayangkan bagaimana persepsi seorang mukmin terhadap dunia. Menganggap dunia itu dengan seluruh kenikmatannya itu seperti tangan dicelupkan ke dalam lautan, lalu lihat air yang menetes di jemari itu, sebegitulah nikmatnya. Lihat bagaimana puasa kita, jemaah. Berpuasa 15 jam, 16 jam, ternyata hanya selesai dengan segelas teh manis panas dengan 3 kurma. Selesai semua. Itu menggambarkan kepada kita betapa dunia yang sedang kita inginkan, yang kita punya hasrat di dalamnya, pingin ini, pingin itu, nambah ini, besarkan itu, luaskan ini, terus meraih kebahagiaan dunia. Ternyata hanya dengan segelas air panas yang kemudian berisi teh dan kemudian 3 kurma, selesai seluruh urusan. Artinya betapa kemudian kita tidak memahami esensi kenikmatan dunia yang hanya setetes. Maka lihat bagaimana pula generasi-generasi setelahnya. Lihat bagaimana generasi para sahabat bisa menaklukkan peperangan Badar yang jumlahnya hanya 300 orang. Bisa menaklukkan ribuan pasukan di bulan Ramadan. Mereka betul-betul tahu arti kematian, kehidupan setelah mati. Dan mereka faham justru kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian, bukan dunia. Dunia ini berbatas. Kami di masjid kami, alhamdulillah jamaahnya makmur seperti masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hidayah, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah, Insya Allah, yang terus berjuang memakmurkan masjid kita ini. Kami di Masjid Al-Muslimun kemarin hari Jumat, ba'da sholat asar, saya masih ngobrol dengan seorang tetangga yang dia rumahnya di belakang masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ustadz, baik. Kemana aja Ustadz? Jarang kelihatan. Iya Pak, baru pulang umroh. Alhamdulillah, baru kemarin. Kemudian beliau bercanda, kapan ya saya bisa kayak Ustadz Fatih, bisa bolak-balik berangkat umroh, bisa bolak-balik. Saya doakan Pak, bismillah Bapak berangkat, bismillah. Kalimat Bapak berangkat itu mungkin menjadi lain. Dan beliau bilang, wah bismillah Ustadz, kalau saya bisa berangkat apalagi Ramadan, nikmat banget. Ba'da asar, malam Jumat, beliau sudah tidak kelihatan. Ternyata saya tanya kanan kiri nggak kelihatan di masjid, masuk rumah sakit, diumumkan di mihrab masjid. Mohon doanya untuk jamaah kita, Bapak X kemudian sedang dirawat di rumah sakit. Besok paginya jamaah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Beliau meninggal dunia. Bukan satu orang. Hari Jumat disolatkan dengan jamaah Jumat yang begitu penuh di bulan Ramadan. Tapi ternyata ada satu lagi yang baru juga wafat di hari Jumat ba'da sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu dekat kematian dengan kita, begitu singkat kehidupan kita, seakan-akan kita masih punya sholat duha. Padahal jangan-jangan ini duha, jangan-jangan ini adalah subuh terakhir kita. Gak ada yang tahu. Saya ketemu dengan beliau sehat. Saya tanya, apa kabar Pak? Sehat. Tidak ada sakit apa-apa. Maka pada saat menyolatkan jenazahnya, saya bertanya pada keluarganya, sakit apa? Enggak ada Ustaz. Beliau hanya sakit lambung, ngeluh bahwa ba'da maghrib itu setelah berbuka, kok perutnya begah. Ya, padahal berbukanya hanya sedikit saja. Kemudian dibawa ke rumah sakit, enggak lama, jam 2 malam wafat, dan kemudian disolatkan bersama dengan jamaah solat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa dekat kita dengan kematian. Coba kita perhatikan tetangga kita, saudara-saudara kita, satu persatu mereka sudah Allah panggil pulang. Dan kita pun akan menyusul mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka dapatkan setelah kematian itu? Yang mereka dapatkan adalah kehidupan yang abadi, kehidupan tanpa mati. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW dikhabarkan satu saat nanti akan melintas as-sirat. Dan di tengah as-sirat itu, baginda Nabi SAW akan memotong hewan, seekor kambing yang amat sangat besar,
Dalam sebuah riwayat ini dikatakan di tubuh kambing itu dituliskan tulisan al-maut. Baginda Nabi kemudian menyembelih itu, artinya menangislah seluruh penduduk neraka jahanam dan bersujud, berbahagia, tertawa, bahagia seluruh penduduk surga. Kenapa? Karena mulai hari itu al-maut disembelih. Apa pengertiannya? Ketika kematian disembelih, maka menangislah penduduk neraka jahanam. Kenapa? Karena tidak ada mati lagi setelah itu. Dan berbahagialah penduduk Jannatun Naim, karena mereka pun tidak ada kematian setelah itu. Artinya mereka akan bahagia selama-lamanya di surga. Dan menderitalah para penduduk neraka, karena setelah itu tidak ada kematian setelah itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita tidak ada kematian di sana, berarti menggambarkan betapa kehidupan di sana abadi. Bahagia abadi di sana, penderitaan abadi juga di sana. Jadi lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita di dunia? Mungkin kita di dunia mengalami kesulitan ekonomi. Berapa lama? Saya juga pernah merasakan kesulitan ekonomi. Cimanggu City, Cimanggu Villa ini adalah saksi. Saya pernah jadi tukang sate keliling komplek. Mungkin di antara Bapak Ibu, bahkan mungkin ada jamaah yang kenal saya lebih lama. Saya pernah punya jualan sate namanya Sate Kabayan. 5 tahun saya tukang sate, Pak. Keliling komplek, termasuk Cimanggu City, Cimanggu Villa ini termasuk adalah konsumen saya yang paling banyak. Tahun 2007, 2008, 2009 sampai 2010 saya tukang sate keliling komplek, Pak. Namanya Sate Kabayan. Mungkin kalau pernah beli ya, jadi motor Grand Astrea, di belakangnya itu ada box. Di dalam box itu ada sate. Ya, masih ada, saya masih ingat ya bagaimana saya rekaman suara saya, karena kalau saya teriak-teriak capek, jadi saya pakai rekaman, Pak. Sate ayam, sate kambing, sate jamur, sate kabayan, keliling komplek ini, Pak. Karena rumah kami kan di Bantarjati, dekat. Jadi rumah kami itu waktu jualan sate itu ada di dekat Jembatan Cinta, komplek IPB 4. Nah, jadi kami itu punya 4 gerobak sate. Nggak lama jadi tukang sate, Pak. Cuma 5 tahun, selesai. Sekarang sudah tidak lagi jualan sate. Saya masih ingat bagaimana kemudian keliling komplek, bagaimana security kadang-kadang mohon maaf minta sogokan sate. Boleh Pak, silakan masuk, bagi-bagi dong satenya. Akhirnya kita bakarkan dulu sate ayam 2 porsi. Masih ingat banget sate jamur 2 porsi. Kenapa? Agar saya bisa masuk klaster-klaster kecil. Karena klaster kecil itu kalau kami bawa sate itu paling banyak pembelinya, karena malas keluar. Zaman dulu belum ada Gojek, Pak. Zaman dulu belum ada GoFood. Jadi kami yang datang nyamperin keluarga-keluarga di rumah. Saya keluar jam 4.30, jam 5.30, sate itu jam 9 sudah habis. Nggak lama jualan sate, Pak. Nggak lama saya menghitung duit Rp1.000 kepada istri saya. Kemudian saya masih ingat bagaimana Rp1.000 itu saya gulung dengan karet, sehingga uangnya mencapai Rp200.000 dan kemudian saya serahkan kepada istri saya. Nggak lama penderitaan dunia itu. Saya juga pernah merasakan jual buku di pinggir masjid. Saya adalah orang yang jual buku di pinggir masjid alumni IPB, 2 tahun lamanya. Jualan buku di pinggir masjid. Waktu Masjid Alumni IPB, Botani Square, itu masih bangunan lama, belum seperti sekarang. Ya, Al-Hidayah juga belum seindah semewah ini. Itu juga dulu masjidnya masih masjid lama. Ya, Masya Allah. Artinya, berapa lama sih kesulitan kita di dunia? Berapa lama sih nahanin jualan sate di Bogor, disamber hujan tiap sore, sehingga saya tidak bisa jualan? Berapa sering kemudian saya meneteskan air mata di bawah pohon, karena kemudian sate saya tidak terjual? Sementara kehidupan rumah harus terus berjalan, dibayar. Bapak Ibu yang dirahmati, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit sekali penderitaan di dunia. Tapi bagaimana penderitaan di akhirat? Al-maut disembelih. Artinya, kalau al-maut disembelih, tidak ada mati setelah itu. Maka neraka jahanam itu dikabarkan di dalam Al-Quran, itu kehidupan yang nyata. Coba lihat, bagaimana Quran surat An-Naba memberitakan kepada kita, minuman penduduk neraka jahanam adalah nanah-nanah yang mendidih. Allah katakan, illa hamima wa ghassaqa. Minuman penduduk neraka itu adalah nanah-nanah yang mendidih. Izin jemaah, saya adalah orang yang penasaran dengan
kalimat illa hamima wa ghassaqa. Maka tahun 2012 saya pernah bekerja di Jakarta di belakang Rumah Sakit Tebet. Izin tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan. Saya tuh penasaran nanah mendidih itu seperti apa. Akhirnya saya datang ke Rumah Sakit Tebet. Saya tanya sama susternya, Mbak, ada nanah. Buat apa, Pak? Ya, nanah-nanah sisa operasi pasien atau mungkin sedikit saja. Saya nggak butuh banyak. Nanah. Bapak ini aneh, nyariin nanah buat apa? Saya bilang aja, buat praktikum. Akhirnya dia hubungin teman-temannya. Saya nunggu di situ setengah jam. Alhamdulillah nanahnya ada, Pak. Sekitar satu tempat kecil begitu, ya, di botol plastik itu. Kemudian saya bilang, berapa saya bayar? Nggak usah, Pak, bawa pulang aja. Ini sisa-sisa Bapak minta itu ada sisa-sisa bekas-bekas orang operasi sehingga dibawakan nanahnya. Alhamdulillah jamaah, nanah itu saya bawa ke rumah. Saya masih ingat, nanah itu saya masukkan ke panci, kemudian saya hidupkan kompor gas. Kemudian saya biarkan nanah itu mendidih. Baunya luar biasa. Dan ternyata saya baru tahu nanah mendidih itu kalau sudah dididihkan dia lengket kayak keju mozzarella. Dia kayak seperti ada talinya. Dan itu kemudian baunya itu luar biasa. Itu satu rumah saya bau semua. Saya masih ingat istri saya keluar kamar, dia bilang, Abi, rumah kita kok bau bangkai. Bau apa ini? Saya bilang, bukan bangkai Umi. Apa? Nanah mendidih. Nanah siapa? Nanah pasien. Untuk apa? Abi pingin tahu, kenapa di dalam Quran dikatakan illa hamima wa ghassaqa. Minuman penduduk neraka itu tidak ada yang lain kecuali nanah yang mendidih. Apa kata istri saya? Abi itu kurang kerjaan. Istri saya muntah, masuk ke kamar mandi, kemudian saya lanjutkan. Nanah yang mendidih itu saya taruh gelas, Pak. Kemudian saya dekatkan. Saya nggak bisa bernafas dengan hidung karena baunya luar biasa. Jadi saya bernafas melalui mulut seperti orang menyelam. Jadi nafasnya dari sini, karena kalau dari sini baunya memang luar biasa, Pak. Itulah kenapa Allah abadikan di dalam Quran. Saya ingin tahu nanah mendidih itu seperti apa. Akhirnya saya taruh gelas dan ternyata saya baru tahu nanah mendidih itu dia lengket seperti ada talinya begitu. Seperti keju mozzarella lah. Kalau kita beli pizza sering itu ada keju mozzarella. Ya, itu ditaruh di gelas, kemudian saya dekatkan ke mulut dan saya bilang bahwa ya Allah, inilah minuman kami nanti ya Rabb, yang di dalam Quran surat Yasin dikatakan setiap kali kami bakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru, kami minum lagi, bakar lagi, tumbuh lagi, tidak ada kematian di sana. Bisa kebayang jamaah, bagaimana kemudian nasib penduduk neraka jahanam? Mereka minum, tidak ada menu lain illa hamima wa ghassaqa. Bahkan makanannya buah zakum. Di Quran surat Ad-Dukhan sering kita baca misalnya bagaimana buah zakum itu. Buah zakum itu adalah buah yang kemudian digambarkan itu, ya, di atas buah itu berduri dan kemudian nyangkut di kerongkongan. Kemudian kalau sampai ke perut, kata Quran surat Ad-Dukhan itu, kemudian dia akan mendidih di dalamnya dan dia akan menggelegak di dalam perut. Kemudian kulit kita berganti dan seterusnya. Tidak ada mati di sana. Bisa kebayang bagaimana penderitaan kita. Jadi pertanyaan saya jemaah, apa salahnya kita menahan hari ini sebentar? Maka Ramadan melatih kita untuk sabar, menahan kesakitan lapar sebentar. Menahan haus sebentar. Andai orang-orang mengingat tentang azab api neraka, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan dengan sukarela di alam dunia. Dan berbahagialah penduduk surga. Kenapa? Karena tidak ada kematian. Kebayang tidak ada kematian? Dan lihat bagaimana Quran surat Al-Waqiah dan banyak surah-surah di dalam Quran memberitakan nikmatnya penduduk Jannatun Naim. Mereka duduk, kata Allah, di dalam dipan-dipan terbuat dari emas. Mereka minum dari gelas-gelas terbuat dari emas. Mereka berkumpul anak istri dan keluarganya. Mereka tertawa bahagia. Mereka diantarkan cangkir-cangkir itu dari anak-anak muda yang sebaya. Mereka kemudian minum air zanzabila. Dan kemudian mereka tertawa bahagia. Dan tidak ada kematian setelahnya. Bayangkan. Bisa kebayang tidak ada kematian. Berarti nikmat selamanya, bahagia selamanya, berkumpul dengan anak keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai Al-Quran mengabadikan
Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, kata Quran. Masuklah ke dalam surga, kata Allah, kamu dan anak istrimu dibahagiakan. Berapa lama bahagianya? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Khalidina fiha abada. Jemaah yang dirahmati Allah. Lantas kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada kematian setelah kehidupan kematian itu, maka pertanyaannya, mengapa kita tidak bersungguh-sungguh hari ini untuk sana? Bukankah hari ini untuk besok? Bukankah kita sholat subuh ini buat bekal kita besok? Bukankah kita Ramadan ini untuk bekal kita besok? Maka jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini mahal. Jangan disia-siakan. Dalam sebuah riwayat, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya, niscaya kalian tidak akan pernah bisa mengganti satu hari Ramadan. Andai bisa berpuasa setahun, kalian tidak bisa mengganti satu hari Ramadan. Kenapa? Saking mahalnya. Saking mahalnya, puasa setahun itu nggak bisa dikonvert. Walaupun Anda bisa puasa setahun, itu nilai satu hari Ramadan. Betapa mahalnya. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan tetangga saya yang baru wafat tadi? Dia tidak merasakan subuh seperti subuh kita hari ini. Padahal setiap subuh bersama saya. Bagaimana nasib ayah ibu kita atau ibu saya secara pribadi yang tahun lalu baru wafat? Bagaimana beliau hari ini? Tidak lagi bisa menikmati nikmatnya makan sahur. Tidak lagi bisa menikmati nikmatnya air pertama ketika dahaga, ketika berbuka puasa. Nikmatnya sholat tarawih. Mereka sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Mereka sudah berada di satu fase kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang harus kita lakukan hari ini, wal tanzur nafsum ma qaddamal ligot. Persiapkan bekal-bekal kita untuk perjalanan kita yang panjang. Itulah kenapa Allah masih kita diberikan Ramadan. Kenapa kita diberi Ramadan? Karena Allah tahu bekal kita ini masih kurang. Perjalanan kita panjang. Alam kubur sampai kiamat tiba. Bayangkan orang-orang yang sudah wafat ratusan tahun, berabad-abad lalu, berapa lama mereka di alam kubur. Dan setelah alam kubur, akan ada lagi kehidupan setelah kematian. Setelah kematian itu ada kehidupan lagi, yaumil barzah, yaumil mahsyar. Berapa lama yaumil mahsyar? Dalam sebuah riwayat, Nabi memberitakan kepada kita 50.000 tahun di yaumil mahsyar. Bisa terbayang, perjalanan panjang, ranselnya kosong, Pak. Makanya ini kita lagi ngisi ransel sebenarnya. Sholat subuh, ba'da subuh tilawah Quran, ba'da itu kita kemudian nanti sholat suruk. Setelah sholat suruk kita ngambil lagi sholat duha. Setelah sholat duha kita kemudian bekerja mencari nafkah. Setelah bekerja mencari nafkah kita membahagiakan anak dan istri. Semua yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah ternyata itu mengumpulkan bekal-bekal ransel kita yang masih kosong untuk perjalanan kita yang panjang. Maka wajar kalau kemudian dalam Islam dikatakan innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Kenapa? Karena akhirlah yang paling menentukan. Bagaimana kehidupan seseorang besok ditentukan dari akhirnya. Maka nggak usah heran kalau kemudian kita sering berdoa di dalam masjid kita ini, sering berdoa, ya Allah, wafatkan hamba husnul khatimah, Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wala tahtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan hamba husnul khatimah. Kenapa? Karena akhir itu sangat menentukan. Berapa banyak, Pak, para dai, para alim yang wafat justru su'ul khatimah. Dan berapa banyak pula orang-orang yang kita tidak sangka-sangka, kehidupan masa lalunya bergelimang dengan dosa, tapi justru di akhirnya indah. Saya pernah bertemu dengan Freddy Budiman. Ini cerita viral kemana-mana. Dan cerita ini benar adanya. Saya ngisi rutin di Gunung Sindur, Pak. Gunung Sindur itu penjara yang termasuk kategori penjara baru. Dan di sana banyak kriminal narapidana besar yang dianggap berbahaya. Nah, saya ngisi di Gunung Sindur itu isinya orang penjara semua. Judul materinya waktu itu saya masih ingat, peta perjalanan hidup manusia. Seluruh jamaah yang hadir, saya menggunakan layar infocus, ada video, ada layarnya, isinya semua orang penjara. Ya, semua yang hadir itu nangis. Cuma ada satu,
Yang nangisnya lebih parah daripada seluruh jamaah. Orangnya tinggi besar, pakai kopiah putih, pakai jubah putih, jenggotnya sudah memutih. Saya nggak kenal siapa dia. Maka kemudian saya panggil sipir penjara. Mas, setelah saya ngisi kajian, saya bilang, Mas, itu yang di ujung siapa? Kok nangisnya sampai sesegukan begitu? Siapa? Apa kata beliau? Ustadz, masa nggak kenal? Freddy, Ustadz. Freddy mana, Mas? Budiman, Ustadz. Freddy Budiman, narkoba. Oh iya, yang dia di dalam penjara tapi transaksinya masih bisa berjalan. Betul, Ustadz. Yang dia masih di dalam penjara, maaf, tapi bisa melakukan apapun yang dia mau di dalam penjara. 2,5 juta pil ekstasi, ribuan ton sabu, dia orangnya. Saya bilang, Masya Allah, boleh saya ketemu beliau? Boleh, Ustadz, nanti saya anterin. Begitu saya datang ke sana jamaah, saya coba datang, beliau juga berdiri mendatangi saya dan berkata, Ustadz, doakan saya, Ustadz, doakan saya, Ustadz. Begitu dekat, saya mendekat, saya ditarik sama polisi. Apa kata polisi? Maaf Pak, gak diizinkan Pak. Sebentar saja Pak polisi, saya minta izin 5 menit saja. Dia udah mendekat juga, ditahan juga sama polisi. Saya bilang 5 menit saja Pak, saya pingin ketemu, saya pingin mendoakan Freddy Budiman. Kata polisi, mohon izin Pak Ustadz, gak boleh, beliau harus dibawa sekarang ke ruangan untuk dibacakan eksekusi mati. Dan eksekusi mati itu dibacakan hari itu dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada saudara Freddy Budiman. Saya waktu itu sudah pulang, diceritakan oleh orang sipir penjara, orang dalam. Apa katanya? Dibacakan surat eksekusi mati, 3 kali 24 jam dari surat dibacakan, dilakukan eksekusi mati kepada dia. Dan kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang Anda minta pada saat nanti eksekusi mati dilakukan? Apa yang Freddy Budiman minta? Izinkan saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tolong kain penutup mata saya dibuka. Tukang tembaknya bilang diizinkan mengucapkan kalimat itu, tapi tidak diizinkan membuka kain mata karena itu SOP. Karena orang kalau ditembak mati, maaf, ini di depan dia adalah tukang tembak semua, itu kalau dilihat itu akan menyiksa batinnya, maka ditutup matanya. Tapi dia sekali lagi bermohon, tolong Pak, buka tutup mata saya, karena saya ingin melihat betapa besar dosa saya untuk Indonesia, berapa banyak anak Indonesia yang hancur gara-gara saya. Dan saya masih ingat jamaah, saya masih ingat beritanya juga masih ada, mudah-mudahan masih ada, kalau nggak ada dihapus ya sama jejak digital. Kenapa? Karena beliau bercerita bahwa beliau bisa mengedarkan narkoba sebanyak itu didukung oleh 3 jenderal TNI dan 4 jenderal Polri. Dan sampai hari ini nggak jelas ceritanya. Karena nggak mungkin orang seperti itu bisa kerja sendirian. Dan tidak ada pengusutan sampai hari ini. Saya ketemu sama anaknya, dan kemarin anaknya itu membawa baju ayahnya yang masih berlumur darah, juga sendalnya. Anaknya tinggal di Jakarta, bajunya masih ada. Dia bilang, terima kasih Ustadz, ini baju ayah saya masih ada berlumur darah habis ditembak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik apa tentang Freddy Budiman ini? Ketika dia dibawa ke eksekusi matinya di penjara yang lain, ya, ditembak mati. Bayangkan 3 kali 24 jam. Berarti kalau kita ini hari Ahad, berarti ditembaknya Rabu malam, jam 3 malam. Apa yang terjadi? Hari Seninnya Freddy Budiman itu hatam Quran sehari 2 kali. Kenapa? Udah gak ada kerjaan lagi, dan dia hari-harinya hanya mendekati kematian. Hari pertama hatam Quran 2 kali, hari kedua hatam Quran 2 kali, hari ketiga hatam Quran 3 kali. Jam 2 malam diseret dari kamarnya, diikat kepala dan tangannya, maka kemudian dilepaslah ikatan tali yang ada, kemudian ditutup matanya. Ternyata eksekusi mati itu saya juga baru tahu Pak, cerita dari sipir penjara. Itu semua tukang tembak, ya, itu pasti berbunyi dan semuanya harus mengarah kepada tempat ditembak dan harus mati. Nggak boleh nembaknya, nggak boleh nyiksa. Jadi saya baru tahu nggak boleh jeder nggak boleh. Jadi harus sekali pukul mati. Berarti kalau nggak batang otak, daerah jantung dan sekitarnya sudah dibidik. Dan apa yang terjadi? Yang menariknya adalah semua tembakan itu, ya, itu bersuara, tapi hanya satu senjata yang ada pelurunya, dan itu nggak tahu yang mana. Karena kalau tahu, itu tukang tembaknya akan jatuh mental. Gue pernah bunuh orang, makanya bunyi semua, tapi nggak tahu di mana disimpan pelurunya. Dan apa yang menarik, sebelum ditembak dia berteriak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa
Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang kemudian mengucapkan 2 kalimat thayyibah di akhir hidupnya, maka Allah jaminkan untuknya surga dan ampunan atas dosa-dosanya. Betapa indah, akhir yang indah. Ditembak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nggak ada dapat laporan tuh, nggak ada keluar darah dari hidungnya, kupingnya seperti tembak mati yang lain, tapi langsung kemudian jatuh pingsan, badan sebesar itu, tinggi besar orangnya, diangkat dengan 2 sipir penjara ringan, kemudian ditaruh ke dalam tenda, di dalam jenazah, peti mayat, dan saya dikirimin fotonya, Pak. Wajahnya itu berkeringat di atas kepalanya, kemudian wajahnya tersenyum. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW, ciri-ciri, salah satu ciri seseorang itu mendapatkan husnul khotimah selain wajah yang tersenyum adalah ada keringat-keringat seperti butiran-butiran yang ada di atas keningnya. Dan itu saya sendiri melihat fotonya, dan itu ada pada Freddy Budiman. Apa pelajarannya? Innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya seseorang itu dilihat dari akhirnya. Karena akhir itu menentukan. Kalau kita main bola juga final itu menentukan. Kalau kita kiamat itu juga menentukan. Bukankah Ramadan itu yang paling mulia? Ramadan itu paling mulia 10 pertama atau 10 akhir? 10 akhir. Kenapa 10 akhir? Karena akhir itu menentukan. Boleh jadi bapak-bapak sekarang di sini, tapi 10 akhir belum tentu ada di sini. Makanya 10 akhir itu menentukan. Itulah kenapa nanti kalau bapak-bapak jamaah semua dikasih kesempatan 10 akhir, gaspol, Pak. Ini masjid enak banget. Kalau saya insya Allah diizinkan Allah masih ada di alam dunia 10 hari terakhir, saya nggak akan pernah sia-siakan. Gaspol terus, nggak ada berhenti. Kenapa? Karena akhir itu menentukan. Bukan awal. Ya, lomba lari. Ya, Bapak boleh start lebih awal, Pak. Tapi pemenang itu bukan yang paling cepat larinya, tapi yang siapa pertama menginjak garis finish. Karena akhir itu yang menentukan. Maka saya selalu minta doa sama jamaah, dan jamaah juga saling mendoakan. Kenapa? Jangan pernah merasa hebat, merasa soleh. Kenapa? Belum tentu akhirnya soleh. Bisa jadi berapa banyak. Pernah dikisahkan di zaman para tabi'in, ada seorang ulama besar. Ini kisahnya masyhur, Pak. Ya, ini ulama besar, hafal Quran, pakar tafsir, bayangkan. Pakar tafsir, ulama besar di zaman tabi'in. Ya. Kemudian ketika terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Eropa, beliau ini ikut. Dan pada saat ikut, tiba di benteng pasukan musuh, dia melihat di atas bangunan itu ada putri cantik, ya, anak dari pasukan kafir musuh. Cantiknya luar biasa, mempesona ulama ini. Sampai-sampai ulama ini kemudian jatuh cinta dan menyampaikan suratnya, karena daerah itu sudah ditaklukkan, menyampaikan suratnya kepada kaisarnya itu. Kemudian kaisar itu mempertemukan dengan putrinya. Apa kata ulama besar ini? Saya ingin menikahinya. Maka terjadilah pernikahan itu. Apa kata wanita ini? Aku tidak meminta mahar apapun untuk pernikahan bersamamu. Aku cuma ingin satu, keluar engkau dari agamamu. Maka apa yang terjadi? Cinta membutakan hati, Pak. Nafsu mematikan akal. Apa yang terjadi? Ulama ini kemudian berkata, kalau itu yang kau minta, dengan kesombongannya, karena ulama besar, dia bilang, baik, aku penuhi. Begitu dipenuhi, artinya apa? Dia murtad. Begitu murtad, malam pertamanya, ajalnya datang, Pak. Jadi pada saat dia mau berhubungan suami istri, dia sudah murtad, ajalnya datang. Dia mati dalam keadaan keluar dari Islam. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka mari sama-sama kita belajar. Untuk apa? Yang penting itu akhirnya. Berapa banyak orang-orang yang pendosa tapi dia bertaubat di akhirnya. Dan berapa banyak orang-orang alim tapi kemudian dia mati di atas, kemaksiatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada waktu bagi kita untuk menyia-nyiakan Ramadan ini. Karena waktu kita terbatas. Menit-menit waktu kita terbatas. Dan kita harus mengejar kehidupan yang tak berbatas. Yaitu kehidupan setelah hidup. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
Kalau seseorang itu mengingat tentang pedihnya azab neraka, kalau seseorang itu mengingat tentang hancurnya perasaan dan tidak adanya sedikit pun kenikmatan kehidupan di neraka, maka tidak ada satu orang pun yang berani korupsi. Saya yakin itu Pertamina, maaf, ya, itu nggak akan berani kemudian seorang oknum itu sampai kemudian 1 kuadriliun. Nggak akan berani. Kenapa? Bagaimana dia membayangkan nanti di kehidupan setelah hidup? Bagaimana kemudian orang yang korupsi PT Timah 300 triliun gak akan berani. Kenapa? Karena dia ada tahu kehidupan setelah hidup. Bagaimana seorang yang kemarin viral, dia WA istrinya, "Assalamualaikum sayang, aku gak pulang ke rumah ya." "Kemana kamu? Kok gak pulang?" "Aku keluar kota." Ternyata bukan keluar kota. Dia ternyata ikut ajeb-ajeb di Plaza Glodok. Dan Plaza Glodoknya kebakaran. Dan dia kebakaran hidup-hidup di sana bersama wanita-wanita penghibur. Gak akan berani, Pak. Dia akan pikir panjang. Kenapa? Itulah kenapa kita selalu diminta oleh Nabi. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan setelahnya. Gak akan berani ke Glodok Plaza, Pak. Gak akan berani kemana-mana. Kenapa? Kalau aku sedang berbuat itu, aku mati, maka aku mati dalam keadaan seperti itu. Gak akan berani. Ya, nggak akan berani seorang anggota wakil rakyat, beritanya juga terdengar kemana-mana. Anggota wakil rakyat, dia nyewa mobil Alphard Velfire hitam, kacanya hitam, ya. Kemudian dia panggil pelacur ke dalamnya, padahal dia adalah pengurus rohis, ya. Kemudian dia panggil pelacur ke dalamnya, kemudian dia berzina di atas mobil itu, kemudian ajalnya datang pada saat kemudian dia berzina. Dia nggak akan pernah mikir kalau dia ingat ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Itulah kenapa kita harus ingat mati, terus ingat mati, terus ingat mati, terus ingat mati. Dan kata Nabi, orang yang ingat mati itu orang yang paling cerdas. Bukan orang lulusan Harvard, bukan lulusan Oxford, bukan lulusan universitas terbaik dunia. Tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan dia mempersiapkan kematiannya. Insya Allah jamaah hari ini adalah orang-orang yang ingat mati. Kenapa? Jangan-jangan ini subuh terakhir, Pak. Saya juga udah lama nih, ya, kangen nggak ngisi di sini. Alhamdulillah saya terjadwal dan saya berangkat. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah ngisi saya yang terakhir. Maka saya bilang sama istri saya, "Mi pamit ya." "Kemana?" "Cimanggu ngisi." "Loh, iya ya udah lama nggak ngisi di sana." "Iya, jangan-jangan ngisi yang terakhir." Berangkat, karena kita nggak tahu, Pak. Berapa banyak ustadz yang wafat di atas mimbar? Berapa banyak imam yang wafat di atas sajadahnya? Berapa banyak qori yang wafat di atas Qur'annya? Berapa banyak seorang dai yang juga wafat di perjalanan dakwanya? Saya nggak tahu. Justru karena saya nggak tahu, saya berangkat, Pak. Kenapa? Jangan-jangan ini ngisi yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana keadaan akhir kita? Apakah seperti Freddy Budiman? Pendosa yang kemudian mendapatkan ampunan? Ataukah justru seperti ulama besar yang wafat dalam keadaan kemurtadannya? Pertanyaan itu kita jawab masing-masing. Dan kita tentukan dari hari ini. Maka jamaah yang disayang Allah, semoga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Belum pernah, Pak, rekor Ramadan terbaik kecuali Ramadan tahun ini. Saya berharap semua jamaah yang hadir cetak rekor prestasi terbaik. Belum pernah khatam Quran, sekarang saatnya, Pak. Belum pernah taraweh bolong satupun, sekarang saatnya. Belum pernah sekalipun tidak pernah absen sedekah subuh. Ya, tadi banyak keropak beredar sedekah subuh. Ya, nggak bisa tunai ada QRIS, Pak. Kenapa? Jangan ada lewat sedekah subuh. Ya, tidak pernah ada rekod tinggal sholat duha. Bahkan tidak pernah ada rekod tinggal kemudian bagaimana kita memberikan kepada jamaah lain, kepada saudara-saudara kita makanan berbuka puasa. Maka cetak prestasi terbaik kita. Ya, cetak prestasi terbaik kita. Di kapan? Di Ramadan sekarang. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir saya baru mengerti arti kematian itu ketika saya memeluk ibu saya untuk terakhir kalinya di tanggal 26 Desember tahun 2024. Itu ketika ibu saya menghembuskan nafasnya yang terakhir dan saya talkin beliau dengan bacaan Quran saya di rumah sakit PMI. Dari situ saya baru tersadar sesadar-sadarnya. Selama ini menghabiskan banyak kitab. Selama ini cuma tahu teori. Selama ini saya cuma jago hafalan.
Selama ini saya cuma menghafal sirah-sirah nabawiyah. Tapi begitu saya peluk ibu saya dan ibu saya menghembuskan nafas yang terakhir, saya baru tahu begitulah arti kematian. Dan ketika saya teriak, "Ma!" itu ibu saya tidak bisa menjawab lagi. Dan air mata saya menetes dan saya mencium berulang kali ibu saya. Ibu saya tidak bisa membalas senyuman, pelukan saya dengan senyumannya. Dan itu adalah terakhir kali saya bertemu dengan ibu saya di alam dunia. Dan dokter mengatakan, sabar Pak Ustadz, ibu sudah tidak ada. Bagi antum yang masih punya ibu, jangan disia-siakan. Dan saya merasa tidak ada penyesalan yang paling dalam bagi seorang anak laki-laki kecuali kewafatan ibunya. Dan saya belajar dengan segenap belajar, yang paling belajar adalah ketika ibu saya kemudian menghembuskan nafas yang terakhir dan kemudian saya membawanya, memandikan jenazahnya, kemudian mengkafaninya. Dan pelajaran terbaik yang saya dapatkan adalah ketika saya harus menghantarkan ibu saya ke liang lahatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pun sama, akan seperti itu. Bisa jadi siang ini, bisa jadi duha ini. Maka orang yang ingat mati akan sayang dengan istri. Orang yang ingat mati akan sayang dengan anaknya. Orang yang ingat mati, dia akan sayang dengan hartanya. Dia akan habiskan hartanya. Mohon doanya jamaah. Kami sekarang sedang membangun masjid Indonesia pertama di Yokohama di Jepang. Mohon doanya, masjidnya sekarang sedang fondasi. Insya Allah bulan Desember ini selesai. Untuk apa saya membangun masjid jauh-jauh ke Jepang sana? Kalau di Indonesia rasanya sudah banyak masjid, ya, masjid sudah banyak. Yang banyak, lebih banyak lagi adalah bukan kurang masjid, tapi Indonesia ini kurang ke masjid. Ya, masjidnya banyak Pak, 1,5 juta masjid Indonesia itu. Tapi orang yang ke masjidnya berapa banyak? Berapa banyak masjid yang kayak masjid kita ini? Berapa banyak? Ya, berapa banyak yang bisa subuhnya kayak gini nih? Berapa banyak? Yang sampai parkirnya aja susah. Berapa banyak masjid yang kayak gini? Berapa banyak pula masjid yang dibangun triliunan, tapi sholat di sana cuma 1 soft, bahkan kadang-kadang cuma 4 orang, 3 orang. Sedih kita, bangunnya triliun. Tapi berapa banyak? Maka saya bangun masjid di Jepang. Alhamdulillah masjidnya belum jadi. Ratusan orang sudah syahadat, orang Jepang asli. Dan alhamdulillah jamaah, mohon doanya, mudah-mudahan jadi bekal saya, bekal antum juga insya Allah. Bagi yang ingin berwakaf, silahkan nanti ya menitipkan dana wakafnya. Saya sedang membangun Islamic Center pertama dan terbesar di benua Australia, di Melbourne. Mungkin bagi bapak ibu jamaah yang punya anak kuliah di Melbourne atau pernah ke sana, kita di daerah Laverton. Kita punya tanah di sana 3.500 di depan stasiun kereta api. Alhamdulillah tanahnya sudah lunas. Sekarang sedang disiapkan untuk membangun Islamic Center Indonesia pertama terbesar di benua Australia. Mohon doanya, insya Allah selesai di tahun ini juga. Insya Allah sekitar akhir-akhir Desember insya Allah bisa diselesaikan. Dan sekarang kami pun sedang membangun Masjid Indonesia pertama di Kanada, di daerah Edmonton, di sebelah barat utaranya Kanada. Ini benua Amerika, dia di atasnya, dekat dengan kutub utara. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa saya lakukan itu? Jauh-jauh banget perjalanan, karena saya ingin Pak. Apa dalam doa saya Pak? Ya Allah, jika hamba wafat nanti ya Rob, jika hamba wafat nanti ya Rob, ketika matahari bersinar dari Jepang dan kemudian dia terbenam di barat, maka setiap kali matahari terbit dan tenggelam, hamba mendapatkan jutaan pahala dari setiap yang sholat dari timur hingga baratnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ayo lakukan apa yang harus kita bisa lakukan di waktu yang singkat ini. Di waktu yang singkat ini, betapa beruntungnya Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Ketika dia menaklukkan Konstantinopel, bisa kebayang berapa juta orang sholat di Konstantinopel, dia dapat pahalanya. Berapa juta orang yang puasa di Konstantinopel, dia dapat pahalanya. Berapa juta orang yang hafal Quran di Konstantinopel, dia kebagian pahalanya. Berapa beruntungnya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi, orang Mekah, dia hijrah ke Madinah, mengajarkan Quran kepada Madinah. Gara-gara dia, seluruh masyarakat Madinah beriman kepada Rasulullah, kemudian meminta Rasul untuk hijrah. Bayangkan berapa miliar orang sholat di Masjid Nabawi, dia dapat pahalanya Pak. Mus'ab bin Umair udah gak ada, bahkan wafat dalam keadaan tangannya putus ditebas dua-duanya. Bahkan tidak punya bahan lagi, kain, hanya selembar kain yang ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, ditarik ke atas kakinya kelihatan.
Mus'ab bin Umair nggak punya harta apa-apa, padahal anak orang kaya, bangsawan. Tapi habis hartanya untuk apa? Berdakwah di jalan Allah. Pertanyaan saya, berapa miliar orang yang sudah sholat di Masjid Nabawi? Berapa banyak pahala Mus'ab bin Umair? Maka Bapak jamaah yang disayang Allah, yuk, waktu kita singkat Pak. Waktu kita mepet. Karena waktu mepet, hargai waktu. Kenapa? Jangan sampai waktu yang diberi terbuang sia-sia. Semoga pulang dari sini, bismillah, banyak hal-hal produktif yang kita bisa lakukan untuk bekal kita pulang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu juga terbatas, mari sama-sama kita berdoa di waktu duha ini, di waktu matahari sudah terbit. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita, dan kita semua bisa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, ampuni dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa mulut kami, dosa tangan-tangan kami, dosa kaki, hati dan perbuatan kami ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Andai orang tua kami sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Rabb, lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa kubur. Allahumma rabbana ya Allah, jadikan kubur orang tua kami seperti kubur yang kemudian lapang dan seperti surga yang dicepat-cepat untuknya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, semua yang hadir hari ini ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Allah, berkumpul di surga Firdaus A'la bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kami selama-lamanya, tidak ada kecewa, tidak ada air mata, tidak ada kematian di dalamnya. Khalidina fiha abada. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, terima kasih ya Rabb, Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Engkau beri kami kesempatan untuk memohon ampunan. Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami, sehingga kami bisa hadir di masjid ini ya Rabb. Allahumma rabbana rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang luas, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur. Allahumma rabbana ya Allah, semua jamaah yang hadir di masjid ini pasti akan wafat. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat sholat tahajud. Wafatkan kami saat khataman Quran. Wafatkan kami saat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan kasih dan sayang. Ya Allah, jauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, jauhkan rumah tangga kami dari kehancuran, jauhkan rumah tangga kami dari perselisihan dan perceraian. Allahumma rabbana ya Allah, jaga anak-anak kami ya Rabb dari pergaulan yang menghancurkan. Jaga anak-anak keturunan kami ya Allah dari pergaulan yang menghancurkan. Allahumma rabbana rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Rabb, jika di antara jamaah yang hadir hari ini masih memiliki hutang,
lunaskan hutangnya sebelum wafatnya ya Rabb. Jangan Engkau biarkan mereka wafat dalam keadaan berhutang ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki untuknya ya Allah. Allahumma rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya hayyul ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sedikit cenderamata buat di rumah. Nanti ini diambil di luar gratis. Ini untuk sedekah subuh. Supaya tidak pernah tinggal sedekah subuh, maka diajak anak istri untuk setiap subuh bersedekah. Karena sedekah subuh ini fadilahnya luar biasa. Didoakan oleh malaikat-malaikat Allah yang sengaja diturunkan setiap pagi. Nanti kalau sudah penuh, bisa di WA di belakang. Maka tim kami akan datang mengambil box ini. Dan dananya akan dipakai untuk menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Silahkan nanti diambil di luar. Dan saya baru pulang umroh. Ini ada air zam-zam yang saya sudah bacakan doa dan juga ayat-ayat Quran pilihan. Silahkan mungkin dibutuhkan untuk jadi wasilah kesehatan, kesembuhan dan penyakit-penyakit lainnya. Silahkan di luar didapatkan. Dan juga ada daun bidara yang sudah diruqyah. Dan ini juga ada minuman herbal ala Nabi untuk menjaga kesehatan. Nanti bisa didapatkan di luar. Silahkan bisa didapatkan di luar masjid insyaallah. Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada jamaah semuanya. Jazakumullah khairan. Teruskan perjuangan di akhir kita bersama masjid. Dan mudah-mudahan kita pun sama seperti Nabi kita tercinta, berjuang di masjid dan wafatnya pun di masjid. Barakallahu lana walakum walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.